Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ibu Imas, Ibu Yunita, kemudian ada rekan-rekan yang lain, terima kasih. Di sini saya sebagai host akan menyampaikan bahwa untuk sore ini yang presentasi adalah Ibu Novi Trianti dan untuk moderatornya Ibu Imas Setiawati. Yang untuk mempersingkat waktu silakan langsung saja kepada Ibu Imas sebagai moderator, kami persilakan. Terima kasih Pak Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga moderator presentasi hari ini kita mulai saja dengan judul kepribadian yang akan dibawakan oleh presenter Ibu Novi Trianti. Untuk itu kepada Ibu Novi silakan untuk membacakan presentasinya. Ya, terima kasih kepada membacakan materinya. Maaf ya Bu. Ya. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Imas serta Pak Kurniawan yang sudah berkenan bekerja sama dalam presentasi mensukseskan presentasi saya hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparin tentang bagaimana kita mengenal kepribadian. Nah, di sini sebenarnya ada 4 tipe kepribadian menurut Florence, yaitu yang pertama ada korelis, kemudian melankolis, flegmatis, dan sanguin. Untuk korelis sendiri, dia identik dengan seseorang itu biasanya senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif, kemudian sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi pengalaman, kemudian bersikap keras dan pasti untuk mencapai sasaran atau target, bebas dan mandiri, berani menghadapi tantangan dan masalah. Kemudian menurut orang korelis itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, sedangkan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian kekuatan selanjutnya adalah mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat, mendelegasi pekerjaan dan orientasi berfokus pada produktivitas, membuat dan menentukan tujuan, terdorong oleh tantangan dan tantangan, tidak begitu perlu teman. Kalau orang korelis ya sebenarnya dia percaya diri. Kemudian mau memimpin dan mengorganisasi, biasanya benar dan mempunyai visi ke depan, unggul dalam keadaan darurat. Sebentar, ini belum ganti ya? Ininya, PowerPoint-nya nggak mau ganti nih. Di enshow. Gimana? Kemudian untuk kelemahannya, orang korelis itu biasanya tidak sabar ya dan cepat marah, kemudian senang memerintah, terlalu bergairah dan tidak atau susah untuk santai, menyukai kontroversi dan pertengkaran. Nah, biasanya orang-orang korelis ini senang mancing-mancing atau membuat masalah. Untuk selanjutnya itu terlalu kaku dan kuat atau keras, tidak menyukai air mata dan emosi atau emosi tidak simpatik. Nah, ini adalah kebalikannya melankolis biasanya. Tidak suka yang sepele dan bertele-tele.
sering membuat keputusan tergesa-gesa, memanipulasi dan menuntut orang lain, cenderung memperalat orang lain, kemudian menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan. Nah, biasanya orang Korealis sendiri adalah kerja itu sebagai Tuhannya. Jadi dia itu biasanya identik dengan kerja atau mencari uang. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya amat sulit mengaku salah dan meminta maaf. Mungkin selalu benar tetapi tidak populer. Nah, untuk tipe kepribadian kedua itu ada melankolis. Nah, untuk melankolis sendiri biasanya orangnya lebih analitis atau mendalam dan penuh pikiran, serius dan bertujuan serta berorientasi jadwal, artistik, musikal dan kreatif. Nah, orang-orang melankolis justru dia lebih ke bidang seni biasanya. Tapi dia juga sensitif, mau mengorbankan diri dan idealis, standar tinggi dan perfeksionis, senang perincian atau memerinci, tekun, serba tertib dan teratur, kemudian hemat, melihat masalah dan mencari solusi pemecahan kreatif. Kalau sudah mulai dituntaskan, berteman dengan hati-hati, kemudian puas di belakang layar atau menghindari perhatian. Jadi kalau orang melankolis biasanya dia tidak suka dengan yang cari perhatian, tapi dia lebih puas dengan apa yang dihasilkan itu ditonjolkannya di luar, tidak ditonjolkan di depan orang lain. Mau mendengar keluhan, serta setia dan mengabdi, sangat memperhatikan orang lain. Adapun kelemahannya yaitu cenderung melihat masalah dari sisi negatif, mengingat yang negatif dan pendendam, mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri rendah, serta lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan, tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah-ubah, kemudian melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan. Jadi orang melankolis itu karena dia itu biasanya banyak pertimbangan, jadi waktunya itu biasanya lebih banyak untuk mempertimbangkan setiap apa yang direncanakan. Kemudian standar yang terlalu tinggi sehingga sulit disenangkan. Hidup berdasarkan definisi. Jadi orangnya biasanya kalau melankolis itu ya idealisme ya, sesuai dengan apa yang sesuai teori. Kemudian sulit bersosialisasi, tukang kritik tetapi sensitif terhadap kritik yang menentang dirinya, sulit mengungkapkan perasaan atau cenderung menahan kasih sayang, rasa curiganya yang besar atau skeptis terhadap pujian, kemudian memerlukan persetujuan. Nah, adapun ini yang ketiga adalah phlegmatik. Nah, kalau orang phlegmatik sendiri biasanya itu mudah bergaul atau santai, tenang dan teguh. Nah, kalau orang phlegmatik sendiri sabar, seimbang dan pendengar yang baik, biasanya dia lebih orangnya lebih mudah bergaul sehingga enak untuk dijadikan sahabat biasanya. Tidak banyak bicara tetapi cenderung bijaksana, simpatik dan baik hati, sering menyembunyikan emosi, kuat di bidang administrasi dan cenderung ingin segalanya terorganisasi, penengah masalah yang baik, cenderung berusaha menemukan cara termudah, kemudian baik di bawah tekanan. Jadi orang phlegmatis itu biasanya siap untuk bekerja di bawah tekanan, mau seperti apapun dia akan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin meskipun masalahnya begitu berat, tapi dia orang phlegmatis itu cenderung akan menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan baik. Kemudian menyenangkan dan tidak suka menyinggung perasaan, rasa humornya yang tajam, senang melihat dan mengawasi, kemudian berbelas kasihan dan peduli, kemudian mudah diajak rukun dan damai. Nah, biasanya ini orang phlegmatis itu orangnya seperti orang yang paling sempurna di antara yang lainnya, tapi pasti ada sisi kelemahannya. Nah, adapun kelemahannya itu biasanya kurang antusias, terutama terhadap perubahan atau kegiatan baru. Jadi kalau ada kegiatan baru, orang phlegmatis justru kurang
kurang apa ya, tidak bersemangat. Kalau dia udah menyukai satu pekerjaan, dia akan menekuni pekerjaan itu sendiri. Takut dan khawatir, kemudian menghindari konflik dan tanggung jawab. Keras kepala, sulit kompromi karena merasa paling benar, terlalu pemalu dan pendiam, kemudian humornya kering dan mengejek. Nah, jadi kalau orang pragmatis itu biasanya kalau humor itu dia lebih ke arah mengejek, tidak seperti yang lainnya. Kalau humor ya cuman humor aja, tapi dia lebih sering membuat sakit hati orang lain sebenarnya. Kurang berorientasi pada tujuan, sulit bergerak dan kurang memotivasi diri, lebih suka sebagai penonton daripada terlibat. Nah, jadi kalau orang flegmatis yaitu lebih suka menonton ketimbang dia terjun langsung terhadap pekerjaan yang orang lain kerjakan. Menurut orang lain itu sulit, tapi menurut dia bisanya cuman memandang lemah orang lain, padahal dia ketika disuruh untuk melakukan pekerjaan tersebut belum tentu sebaik orang lain kerjakan. Kemudian tidak senang didesak-desak atau diburu-buru, jadi orangnya itu sangat santai, kemudian menunda-nunda dan menggantungkan masalah. Adapun selanjutnya adalah ada tipe kepribadian yaitu sanguin. Nah, ini mungkin kalau sanguin itu biasanya suka bicara. Dia cocok kalau misalnya jadi pembicara di depan, nah itu sangat cocok. Secara fisik memegang pendengar atau emosional dan demonstratif, antusias dan ekspresif, ceria dan penuh rasa ingin tahu, kemudian hidup di masa sekarang, jadi orangnya itu biasanya kekinian, mudah berubah, banyak kegiatan atau keinginan, berhati tulus dan kekanak-kanakan, senang kumpul dan berkumpul untuk bertemu dan berbicara. Jadi kalau orang sanguin itu biasanya dia senang bertemu dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, jiwa sosialnya itu biasanya tinggi, umumnya hebat di permukaan, kemudian mudah berteman dan menyukai orang lain, senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian, kemudian menyenangkan dan dicemburui orang lain ya, karena jiwa sosialnya tinggi biasanya dia lebih mudah bergaul atau lebih banyak teman. Nah, itu justru akan banyak dicemburui oleh orang lain. Kemudian orangnya juga mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam, kemudian mengambil inisiatif, terhindar dari hal-hal atau keadaan yang membosankan, menyukai hal-hal yang spontan. Kelemahan dari sanguin sendiri yaitu suara dan tertawa yang keras. Nah, jadi kalau kalau tertawa dengan suara yang keras berarti itu tipe diri kita itu sanguin. Membesar-besarkan suatu hal atau kejadian. Nah, jadi biasanya kalau cerita terhadap orang lain atau peristiwa yang sebenarnya itu hal kecil, tapi biasanya oleh orang sanguin itu biasanya malah justru dibesar-besarkan. Susah untuk diam, kemudian mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan atau orang lain. Sering minta persetujuan, termasuk hal-hal yang sepele. Kemudian tentang konsentrasi pendek, dalam bekerja lebih suka bicara dan memerlukan kewajiban. Mudah berubah-ubah, susah datang tepat waktu jam kantor. Prioritas kegiatannya biasanya kacau, yaitu karena dia susah on time, tidak datang tepat waktu, jadi kegiatan-kegiatannya itu biasanya tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian mendominasi percakapan, suka menyela dan susah mendengar dengan tuntas, sering mengambil permasalahan orang lain, menjadi seolah-olah masalahnya. Jadi ketika permasalahan orang lain itu adalah persoalan dirinya.
Kemudian orangnya biasanya egois, sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yang sama. Kemudian konsentrasi ke how to spend money daripada how to earn. Jadi dia lebih mengutamakan bagaimana cara memperoleh uang yang lebih banyak ketimbang bagaimana cara mengelola keuangan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah tabel kepribadiannya. Jadi orang sanguin itu biasanya kebalikannya orang melankolis, kemudian orang korelis sendiri kebalikannya adalah flegmatis. Dan orang koleris dan flegmatis itu lebih stabil dalam mengendalikan dirinya sendiri ketimbang dengan sanguin dan melankolis. Kemudian di sini kan ada sanguin dan kolerik itu biasanya orangnya lebih ekstrovert atau lebih terbuka, dia mau menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya atau yang ada di dalam pikirannya itu kepada orang lain, ketimbang dari orang yang melankolis atau flegmatis itu lebih introvert. Jadi kalau orang introvert itu biasanya lebih cenderung dia menutup diri, tidak ingin apa yang menjadi masalahnya diketahui oleh orang lain. Nah, ini di sini ada personality-nya, yaitu kenapa? Orang sanguin biasanya lebih hangat, bersahabat, punya belas kasih, responsif, antusias, dan banyak bicara. Tetapi orang sanguin kelemahannya itu tadi untuk tidak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, egosentris, kemudian membesar-besarkan masalah. Untuk koleris sendiri biasanya dia orangnya kemampuannya keras, independen. Nah, ini lebih cenderung individual ya, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, dan pemimpin. Kemudian orangnya tetapi punya kelemahan sendiri, yaitu dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan, kemudian sarkastis, pemarah, dan kejam. Jadi orangnya lebih temperamen. Nah, untuk melankolis ini sendiri yaitu lebih perfeksionis, jadi semuanya harus sempurna. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukannya itu harus sempurna. Dan dia juga berbakat, orangnya tipe analisis, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Kemudian untuk melankolis sendiri biasanya dia cenderung pemurung atau balas dendam, berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif atau kurang bermasyarakat, perasa, dan teoritis. Nah, dia itu biasanya baperan. Jadi apa yang dibicarakan orang lain, padahal orangnya berbicara positif tentang dirinya, nah dia justru akan lebih berperasaan apakah itu buruk, pasti berprasangka bahwa dirinya tidak baik untuk orang lain. Nah, untuk flegmatis sendiri biasanya orangnya tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, praktis, dan dapat diandalkan. Tapi sisi negatifnya itu biasanya kikir, egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, dan khawatir serta penakut. Nah, mungkin demikian paparan mengenai beberapa tipe kepribadian. Saya yakin dari Bapak Ibu semua ada dari salah satu tipe kepribadian ini yang melekat pada diri kita. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ini end show-nya.
ciri kepribadian anak-anak mereka berdasarkan teori. Kemudian pada kenyataannya orang tua melihat hal tersebut berdasarkan apa yang terjadi pada anak mereka. Dari sekian banyak ciri kepribadian anak-anak, ciri yang manakah yang menurut Ibu memiliki kepribadian yang sempurna, walaupun sebenarnya tidak ada yang sempurna? Nah, kemudian suka tertawa keras tidak selamanya termasuk sanguin kan? Nah, oke. Terima kasih kepada Bu Ella atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang terakhir dulu, yaitu suka tertawa keras tidak selamanya termasuk sanguin kan? Ya, betul sekali. Tidak selamanya bahwa tertawa keras itu menandakan bahwa orang itu adalah sanguin. Itu hanya sebatas berdasarkan penelitian saja bahwa orang yang tertawa keras itu sanguin, padahal tidak semua orang sanguin itu tertawa keras, ataupun bisa saja orang yang tertawanya keras dia adalah koleris atau flegmatis seperti itu. Nah, kemudian dari sekian banyak ciri kepribadian anak-anak, ciri yang manakah yang menurut Ibu memiliki kepribadian yang sempurna, walaupun sebenarnya tidak ada yang sempurna? Oke. Kalau melihat dari sisi ini ya, sebenarnya tipe kepribadian ini kan saling melengkapi satu dan yang lainnya ya. Kalau misalkan melihat dari paparan tadi, kita yang kalau menurut saya sendiri yang paling sempurna adalah flegmatis. Tetapi flegmatis sendiri tidak bisa dikatakan sempurna karena dia itu tipenya introvert. Kalau orang introvert itu kan justru lebih berbahaya ketimbang orang yang orang introvert itu sendiri biasanya lebih memendam apa yang permasalahan yang ada di dalam dirinya, sehingga ketika ada masalah tidak diluapkan atau tidak dibicarakan dengan orang lain, itu akan menimbulkan hal-hal yang justru lebih berbahaya. Contohnya karena masalah yang dihadapinya lebih berat, nah dia justru akan lebih identik ke misalkan yang paling ekstrimnya itu bunuh diri, walaupun itu adalah yang paling terakhir gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling sempurna itu flegmatis. Karena kalau melihat tabel di sini adalah dia di sini ada garisnya, itu dia lebih stabil dalam mengendalikan emosi, tetapi dia orangnya lebih introvert. Kemudian satu lagi adalah apakah setiap orang tua harus mengetahui ciri kepribadian anak-anak mereka berdasarkan teori? Pada kenyataannya orang tua melihat hal tersebut berdasarkan apa yang terjadi pada anak mereka. Nah, kalau misalkan orang tua kan tidak selamanya tahu tentang teori kepribadian itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendidik anak dengan cara yang baik, nah sebaiknya kita memang harus mengetahui ciri-ciri dari kepribadian anak-anak. Apakah anak tersebut masuk sanguin, kolerik, melankolis, atau flegmatis, sehingga diri kita sendiri sebagai orang tua bisa mengendalikan anak tersebut. Misalkan kalau misalkan di sini orang sanguin, orangnya itu kan susah untuk diam, nah atau mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan orang lain, sering minta persetujuan. Nah, kita kan lebih atau mudah berubah-ubah. Nah, kita lebih antisipasi. Nah, untuk menghadapi anak-anak kita yang sanguin itu harus bagaimana, dengan misalkan susah datang tepat waktu, orang sanguin. Nah, jadi anak kita lebih dididik dengan disiplin seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada lagi pertanyaannya dari Bapak Ibu yang lain? Presensi ya. Oke, sambil menunggu presensinya di-share oleh host, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu mengenai tipe kepribadian.
dijelaskan orang kleptomania biasanya. Kebetulan kan kalau orang kleptomania itu kan istilahnya kalau disebut bawaan bukan ya, dia kan identiknya lebih mengambil ke milik orang lain. Jadi orang kleptomania itu biasanya lebih suka mengambil barang milik orang lain. Jadi sebenarnya itu bukan dari apa ya, bukan bawaan sih sebenarnya, tetapi karena memang dia kleptomania itu kan banyak sebabnya juga, mungkin bisa jadi karena tuntutan dari memenuhi kebutuhan sehingga dia jadi kleptomania. Nah, atau karena pengaruh lingkungan sendiri, dia mungkin dibesarkan dari orang-orang yang di sekitarnya mungkin terbiasa dengan mengambil punya orang lain dan itu dibiarkan sehingga menjadi hal biasa kalau dia mengambil milik orang lain. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Karena kalau kleptomania itu biasanya termasuknya adalah bukan tipe kepribadian ya, tapi perilaku menyimpang dari seseorang. Jadi kleptomania itu termasuk ke dalam perilaku menyimpang. Jadi dia senang kalau dirinya mengambil ketimbang dia harus berusaha untuk memperoleh memperoleh barang yang disukainya itu dengan cara membeli atau yang lainnya. Jadi ada kepuasan tersendiri untuk memiliki barang yang lain. Berarti bukan termasuk ciri kepribadian. Ya, jadi kalau kleptomania itu termasuknya perilaku menyimpang ya Bu, bukan termasuk ciri kepribadian. Ya, ada lagi? Ya, apa ada lagi pertanyaannya atau mungkin Bu Ella kurang kurang memuaskan jawabannya atau yang ada yang lain yang ingin disampaikan? Iya, udah dijawab tadi. Bukan termasuk ciri kepribadian, tapi kalau kleptomania itu lebih identik ke perilaku menyimpang. Ya, ada pertanyaan lagi, barangkali Ibu. Ya, terima kasih kepada kepada Bapak dan Ibu atau khususnya kepada Bu Ella yang sudah bertanya. Ini bisa diakhiri atau gimana Pak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya sebagai host cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Ella Rokaya yang telah memberikan pertanyaan dan sudah hadir di dalam room meeting kami. Dan kepada moderator, kami persilakan untuk sebelumnya saya dari host akan mengakhiri untuk meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi kepada Ibu Ima sebagai moderator. Iya Pak, terima kasih waktunya. Sebenarnya yang harus undur diri saya dulu Pak, bukan Bapak sebagai host. Maaf kepada Ibu dan Bapak ya. Seharusnya mungkin dari pertanyaan yang mengatur sesi ataupun termin dari pertanyaan kan moderator. Tapi sudah tadi sama presenter, jadi
mungkin tugas saya sebagai moderator sudah tidak ada ya Bu, karena pertanyaan sudah dijawab semua oleh presenter, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join di presentasi itu kepribadian yang dibawakan oleh Ibu Novi. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Imas dan Pak Kurniawan yang sudah mensukseskan presentasi saya, dan kepada teman-teman yang sudah ikut gabung di chatroom saya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.